Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait pengantar teknologi benih tentang bunga. Di kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Andi Muhammad Alvan Fadilah, kemudian ada Hadi Septian, kemudian ada Iqbal Iskandar, dan kemudian ada Teguh Putra Mahendri. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bunga. Bunga merupakan salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga juga merupakan organ pokok pada tumbuhan, seperti halnya akar, batang, dan juga daun. Struktur dan fungsi bunga tentu tidak lepas dari jaringan penyusun bunga itu sendiri. Bunga memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuhan. Kemudian ada tujuan dari reproduksi tanaman. Yang pertama itu adalah melestarikan sifat atau karakter yang dimiliki dari tanaman itu sendiri. Yang kedua ada mempertahankan keberadaan sel atau organisme. Lalu ada sistem reproduksi tanaman. Tanaman bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seksual sendiri itu adalah melalui penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan aseksual adalah tanpa penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Contoh dari seksual sendiri itu ada seperti kayak tanaman padi, jagung, mangga, belimbing, dan sebanyak lagi. Kemudian contoh tanaman dari yang bereproduksi secara aseksual itu biasanya tanaman-tanaman yang seperti umbi-umbian, umbi akar, umbi batang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada reproduksi secara seksual, di mana menggunakan organ seksual yang terletak pada bunga. Organ seksual pada bunga itu terdiri dari stigma dan stamen, di mana yang pertama ada sepal, yaitu kelopak bunga, petal, mahkota bunga, di mana variasi bentuk, warna, serta ukuran dapat menarik perhatian serangga, yaitu polinator, untuk membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya ada stamen. Stamen di sini adalah bunga jantan, di mana anter merupakan palasari, filamen benang sari. Kemudian ada pistil, di mana disebut sebagai bunga betina. Stigma merupakan kepala putik, stil adalah tangkai putik, dan ovari adalah bakal buah. Selanjutnya ada reproduksi secara aseksual, di mana organ vegetatif, reproduksi menggunakan organ vegetatif seperti rizoma, akar, umbi, batang, dan daun. Selanjutnya ada apomixis, yaitu reproduksi menggunakan organ seksual tetapi biji yang terbentuk dari embrio tidak dibuahi. Selanjutnya ada struktur bunga. Berdasarkan strukturnya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga seperti kelopak, mahkota, anter, dan stigma. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga kedelai, bunga kentang, dan bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang hanya memiliki satu atau beberapa bagian saja, seperti kepala putik, tangkai putik, mahkota, tangkai bunga, dan kelopak. Contoh dari bunga tidak lengkap yaitu bunga Garcinia, bunga Homroniana, dan bunga pepaya. Berikut adalah gambar bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Pada gambar bunga yang berwarna pink merupakan bunga lengkap yaitu bunga sepatu. Disebut bunga lengkap karena ia memiliki mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Sedangkan yang warna kuning merupakan bunga tidak lengkap. Disebut bunga tidak lengkap karena dia hanya memiliki kepala putik, tangkai putik, mahkota, tangkai bunga, dan kelopak.
Struktur bunga. Berdasarkan keberadaan alat kelaminnya, bunga terbagi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga yang tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu kelamin, baik itu benang sari atau putik. Bunga tidak sempurna ini ada dua, yaitu pertama staminet, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari. Kedua adalah pistilet, yaitu bunga yang hanya memiliki kepala putik. Nah, kalau untuk contohnya, bunga yang sempurna seperti bunga Kamboja, sedangkan bunga yang tidak sempurna seperti jagung.